Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas temennya dari Apple iPhone 13 ini yang rilis berbarengan, yaitu Apple Watch Series 7. Oke, jadi Apple Watch Series 7 ini dirilis berbarengan dengan iPhone 13 di tahun 2021, tepatnya di bulan di bulan September. Jadi mereka tuh di-announce berbarengan. Dan di sini untuk Apple Watch Series 7 ini ada dua pilihan varian, dan kebetulan yang gue pegang di tangan gue ini adalah yang varian 45 mm. Sebenarnya untuk ukurannya ada satu lagi ukuran 41 mm, dan 41 mm mungkin lebih cocok buat kalian yang tangan-tangannya tuh lebih kecil seperti itu. Oke, untuk harga sendiri Apple Watch ini yang 41 mm itu dibanderol dengan harga 8 juta, sedangkan yang 45 mm itu dibanderol dengan harga 8,5 jutaan. Jadi sebenarnya secara selisih harga nggak terlalu beda jauh, selisih 500 ribu. Oke, untuk pilihan warnanya sendiri, untuk Apple Watch ini dia ada 5 pilihan warna, tapi itu yang bakal gue bahas adalah yang seri aluminium. Jadi sebenarnya kalau secara build quality dia ada 3 jenis varian, 100% aluminium, 100% recycle aluminium, terus ada yang stainless steel, terus ada juga yang titanium. Yang ini adalah yang 100% recycle aluminium. Untuk warnanya sendiri dia ada 5 pilihan warna, warna hitam, warna krem, warna hijau, warna biru, dan juga warna merah, seperti itu. Dan untuk harga yang tadi gue sebutin sebelumnya itu adalah untuk yang varian aluminium ya. Jadi kalau untuk yang varian stainless steel ataupun yang varian titanium itu harganya akan jauh lebih tinggi lagi. Oke, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Oke, pertama-tama di sini yang akan gue bahas adalah secara desain dari Apple Watch Series 7 ini. Secara desain bisa dibilang dia nyaris gak ada perbedaan lah dengan Apple Watch Series sebelumnya. Jadi Apple Watch Series 7 ini secara desain masih menggunakan desain mengotak yang agak desainnya melengkung gitu. Jadi agak mirip dengan bahasa desainnya dari iPhone 6 sampai dengan iPhone 11. Terus di sini dia ada rotary wheel. Rotary wheel-nya ini dia ada haptic feedback-nya, dan di bagian bawahnya ini dia ada satu tombol. Tombolnya ini bisa digunakan buat mengakses favorite app seperti itu. Oke, untuk perbedaan mendasar sebenarnya kalau dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya ada di layar ya. Jadi sebenarnya kalau si Apple Watch Series 7 ini secara ukuran layar dia itu lebih besar 1 mm. Jadi kalau sebelumnya di yang Apple Watch Series 6 dia itu 44 mm, di sini dia jadi 45 mm. Lalu untuk yang varian 40 mm di sini menjadi varian 41 mm. Dan kalau dibandingkan dengan Apple Watch Series 3 sebenarnya kalau menurut Apple dia itu secara ukuran layar lebih besar 50%. Jadi ya udah pasti ini ukuran layarnya berasa lebih luas banget lah, seperti itu. Oke, selanjutnya gue bakal lanjut ke build quality. Nah, build quality dari Apple Watch ini sebenarnya itu bisa dibagi menjadi 3 jenis atau 3 varian. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, jadi si Apple Watch ini bikin 3 jenis Apple Watch. Yang pertama itu yang menggunakan bahan titanium yang paling kuat. Lalu yang kedua menggunakan bahan stainless steel yang nggak sekuat titanium. Dan yang ketiga menggunakan bahan 100% aluminium recycle. Udah pasti kalau secara bahan yang pasti yang paling kuat adalah yang titanium. Cuman yang ada di sini adalah yang aluminium recycle. Tapi menurut gue ketika gue pakai si Apple Watch ini secara build quality-nya masih terasa cukup oke yang 100% aluminium recycle ini. Oke, lalu untuk sertifikasinya sebenarnya dia ada 3 sertifikasi. Jadi ada anti crack, anti dust, atau anti water. Jadi kayak crack, dust, and water resistant. Jadi secara fitur-fitur resistannya itu udah cukup banget lah di Apple Watch ini. Cuma mungkin yang beda dengan yang series 6 dia ada crack resistant yang ya sebenarnya itu kayak bahasanya Apple aja sih buat ngepromosiin. Kalau dia tuh secara kaca bagian depannya itu dia tuh menggunakan kaca yang lebih kuat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan dibilang juga kacanya tuh 50% lebih tebal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu dia tuh kayak ada menggunakan bentuk geometris yang membuat kalau misalkan si kacanya ini lebih susah untuk retak seperti itu. Cuman ya itu gue belum bisa buktiin karena ya gue belum pernah punya perbandingan 2 Apple Watch dari series 6 atau series 7 yang sama-sama jatuh yang mana yang pecah. Cuma at least ketika Apple udah ngeklaim kayak gitu, atau sebuah perusahaan udah ngeklaim seperti itu, at least ya kita akan berasa sedikit lebih lega lah, karena ya mestinya build quality-nya sih nggak menclek seperti itu. Oke, pertama-tama di sini gue akan ngebahas beberapa fitur kenapa gue beli Apple Watch Series 7 ini. Yang pertama adalah yang pasti karena dia terintegrasi dengan baik dengan Apple Ecosystem. Bahkan menurut gue yang paling kerennya juga itu adalah dia bisa dikoneksikan dengan
AirPods yang kalian punya dan memainkan musik yang tersimpan di Apple Watch ini. Dan sebenarnya kalau secara memori penyimpanan, setahu gue dia tuh ada 32 GB, jadi cukup gede banget lah buat kalian nyimpen banyak data di dalam si Apple Watch ini. Cuma mungkin yang agak sedikit repot, ya itu nggak semua music player bisa kalian import lagunya ke dalam sini gitu. Jadi kalau di sini kebetulan gue pakai Apple Music, dan di Apple Music sih emang bisa tinggal langsung diimport aja, seperti itu. Oke, lalu fitur kedua dari Apple Watch ini adalah Apple Watch ini memiliki keyboard. Jadi semisal kalian pengen ngebales chat di Apple Watch ini bisa banget. Cuma sebenarnya si keyboard itu bukan buat kalian pakai buat ngetik sehari-hari, karena emang secara ukuran keyboard tetap aja masih lumayan kecil. Tetap aja akan lebih nyaman ketika kalian menggunakan keyboard dengan ukuran sebenarnya yang ada di ponsel kalian. Oke, lanjut. Fitur lain yang gue suka juga adalah kecepatan chargernya. Jadi walaupun ya dia baterainya agak sedikit boros compare ke daily driver gue yang sebelumnya, Huawei Watch GT2, di sini dia fitur pengecasannya menurut gue cukup cepat. Jadi dari 0 sampai dengan 80%, kalau di website itu dibilang sekitar 45 menit. Dan emang bener ketika misalkan nih gue bangun pagi, gue cas si Apple Watch gue ini, itu ketika gue udah selesai mandi dan siap-siap, itu Apple Watch-nya udah dalam kondisi 90-an sampai dengan 100%. Jadi udah cukup banget buat daily gua pakai sehari-hari, seperti itu. Oke, lanjut juga di sini ada beberapa fitur yang cukup menarik menurut gua. Jadi ada namanya mindfulness, jadi kayak mengingatkan kita buat sedikit relax dari pekerjaan atau dari kegiatan-kegiatan kesibukan kita. Ya sebenarnya itu fitur yang nggak terlalu penting-penting banget, cuman ya nice aja ada di Apple Watch ini. Terus juga secara fitur aktivitas fitness di Apple Watch ini sebenarnya fiturnya cukup lengkap gitu. Terus juga di sini dia memiliki beberapa fitur keselamatan seperti SpO2, ECG, dan juga fall detection serta emergency contact call. Jadi ketika misalkan kalian jatuh, si Apple Watch ini tuh bisa ngasih tahu ke keluarga kalian atau emergency contact kalian kalau misalkan kalian jatuh atau misalkan kalian kecelakaan, seperti itu. Terus untuk fitur ECG-nya itu juga sebenarnya bukan dipakai buat diagnosa ya. Jadi lebih kayak kalau misalkan kalian merasa kurang enak gitu di badan kalian, terus kalian kayak pengen ngeliat ECG, si Apple Watch ini udah bisa menghadirkan fitur tersebut. Cuman tetap aja ketika ya kalian masih berasa kurang enak, ya kalian tetap harus pergi ke dokter untuk dapat diagnosa, seperti itu. Terus juga SpO2 di sini yang cukup penting juga, apalagi ya zaman-zaman ya setelah selesai COVID ini kan juga ya tetap aja orang masih cukup aware lah ya dengan COVID. Jadi dengan adanya fitur SpO2 itu menurut gue juga cukup keren banget, seperti itu. Oke, fitur lain yang gue juga cukup seneng di Apple Watch ini adalah dia ada namanya noise meter gitu. Jadi noise meter ini sebenarnya cocok banget sih ketika gue pakai seharian, karena noise meter ini mengingatkan gue biar gue nggak ada di tempat dengan sound pressure level yang cukup tinggi, atau bahasa simpelnya mengingatkan gue biar gue nggak berada di tempat dengan tingkat kekerasan suara yang terlalu kencang gitu. Karena ya sebenarnya gue juga cukup kurang aware lah kalau masalah itu. Kadang suka gue nyetel speaker mobil terlalu kencang atau mungkin speaker komputer terlalu kencang. Dengan adanya fitur kayak noise meter itu, menurut gue cukup ngebantu gue sih biar gue nggak terlalu sering ada di tempat-tempat yang memiliki sound pressure level atau kekerasan suara yang cukup tinggi, seperti itu. Oke, sekarang lanjut beberapa kekurangan yang gue rasain, apalagi ketika dulu gue pakai Huawei Watch GT2 terus gue pindah ke Apple Watch ini. Yang pertama adalah baterainya tergolong cukup boros. Jadi ketika dulu gue pakai Huawei Watch GT2 itu gue kayak 1 sampai dengan 2 minggu baru gue pakai buat ngecas. Sedangkan kalau Apple Watch ini gue perlu ngecas setiap hari sekali, seperti itu. Walaupun emang secara kecepatan chargernya cepet, cuman kalau mungkin lagi gue agak hektik itu mungkin gue akan lupa buat ngecas si Apple Watch gue ini. Terus juga untuk chargernya sendiri, dia tuh belum pakai charger wireless MagSafe gitu. Jadi mesti pakai chargeran yang bawaannya, yang kalau hilang atau misalkan kalian pengen beli satu lagi ya mesti keluar budget lagi, seperti itu. Terus juga untuk series titanium dan stainless steel itu tergolong relatif lebih mahal lah compare dengan kompetitornya. Jadi kalau misalkan Apple Watch ini gue bandingin dengan ya mungkin kayak Samsung Galaxy Watch atau mungkin Huawei Watch GT itu harganya gue berasa dia masih lebih mahal dibandingkan dengan beberapa smartwatch lainnya. Jadi itu perlu kalian pikirkan juga, apalagi ketika kalian pengen beli yang titanium atau stainless. Karena kayak for example titaniumnya Huawei Watch GT2 Pro itu kayak sekitar 4 jutaan gitu. Sedangkan ini yang stainlessnya itu harganya sekitar 8 sampai dengan 8,5 jutaan. Seperti itu.
Oke, terus juga di sini dia nggak bisa mendeteksi temperatur tubuh di saat kompetitornya yang lain bisa buat mendeteksi temperatur tubuh. Walaupun sebenarnya dia ada fitur tambahan yaitu si ECG-nya tersebut. Oke, lalu di sini juga kekurangannya adalah dia hanya bisa digunakan dengan perangkat Apple. Jadi kalau misalkan kalian pakai Android ya udah jangan harap kalian pakai si Apple smartwatch ini. Better kalian nyari yang lain aja kayak Huawei Watch GT3 kalau favoritnya gua gitu. Terus juga di sini dia secara watch face official ya, menurut gua secara library-nya nggak terlalu banyak, walaupun emang secara kualitas watch face-nya cukup oke. Cuma kadang gua ya masih pengen explore kayak gonta-ganti smartwatch watch face-nya yang banyak seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gua mengenai Apple Watch ini, kalau misalkan kalian Android user udah pasti Apple Watch ini kalian skip aja karena emang nggak bisa kalian pakai di Android. Terus juga di sini untuk kalian yang mungkin pakai gadget Apple dan kalian pengen level integrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan smartwatch lainnya, rasanya Apple Watch ini bisa jadi salah satu pilihan kalau kalian bisa melupakan beberapa kekurangannya seperti misalkan dia nggak ada health temperature meter gitu, terus juga baterai yang cukup boros seperti itu. Kalau misalkan kalian tanya ke gua, jam tangan yang bisa kalian koneksin ke iPhone tapi harganya nggak terlalu mahal dan fiturnya cukup lah gitu ya, mungkin gua akan ngerekomendasiin si jam tangan smartwatch atau mungkin smartband dari si Huawei, karena teman gue juga sempat pakai dan ya itu lumayan bisa mengakomodir lah kalau misalkan kebutuhan kalian menggunakan smartwatch cukup standar seperti itu. Cuma kalau misalkan kalian pengen level integrasi yang lebih banget gitu, terus kayak pengen ya berada di ekosistem Apple, ya jam tangan ini cukup oke. Asalkan tadi kalian bisa live on dengan beberapa kekurangan yang udah gue sebutin sebelumnya. Oke, that's all video gua hari ini. Gimana pendapat kalian mengenai Apple Watch Series 7 ini? Bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Dan juga kalau video ini membantu, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.